Kepada beliau diucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'idhah Hasanah oleh Romo Kiai Haji Zulfa Mustafa. Kepada beliau Romo Kiai Haji Zulfa Mustafa disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nahdatal ulama'i jam'iyatan tayyibatan mubarakah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وَقَالَ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ wa yu'ti ala ma siwahu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pejabat baik sipil, TNI, Polri yang hadir, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Hayatun Abdullah Hadik, Rais Syuriah PCNU Jepara, beserta jajaran Syuriah, ada Katib Syuriah. Juga hadir bersama kita jajaran Tanfidiyah Kiai Haji Haris, para masyayikh yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Ada setidaknya 2 kakak kelas saya di Kajen, Kiai Muharrar Afif dan Kiai Haji Sidqan Famulaki. Juga hadir di sini yang mewakili Kapolres, tadi sarapan bareng dengan saya di Pendopo, yang mewakili Pak Dandim, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, anggota Dewan, sedaya kemawon pengurus MWC, Bate Alit, Syuriatan wa Tanfidiyatan wa Banoman wa Lajnatan. Yang hadir insyaallah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di lapangan
Desa Mindahan ya, Kecamatan Bate Alit, dalam acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama yang diadakan oleh MWC Bate Alit. Tadi malam saya juga menghadiri acara yang sama Pak Kiai di Ranting Moron Demak. Di sana situasinya lebih mengenaskan karena ngaji niku rob. Tapi yang hadir di masjid itu sepertinya tidak kurang dari 1000. Masya Allah niku ten Moron Demak niku saking semangate ketua rantingnya matur, insya Allah warga Moron Demak 100% Nahdlatul Ulama, kata ketua ranting. Lah saya juga bilang insya Allah 100% MWC Bate Alit niku nggih Nahdlatul Ulama, termasuk semuanya, kiainya, lurahnya, kepala desa, bahkan copetnya nggih NU. Nah kalau 100% berarti kan copetnya nggih NU. Nah, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, Nahdlatul Ulama niki memang sedang mendapat perhatian dunia dan juga seluruh warga Indonesia, karena dalam resepsi 1 abadnya itu luar biasa, persisnya hari Senin Selasa yang lalu menyedot perhatian karena masanya itu kemarin di Sidoarjo diperkirakan ya 2,5 juta kumpul. Niku Mbah Yatun tidak hadir ke sana. Kalau ada Mbah Yatun 2,5 juta tambah 1. Kalau hadir itu luar biasa. Ulama-ulama luar negeri itu juga luar biasa hadir. Ya, bahkan saya di WA beberapa masyayikh, ada yang dari Australia namanya Dr. Salim Ulwan, beliau mentahkik ya, memberi dhabit pada kitab Adabul Mufrad. Niku alim tiang Lubnan asline, kemudian tapi tinggal di Australia itu minta diundang. Belum lagi yang di Pakistan, di mana-mana. Intinya itu saking pengen tahu apa betul katanya di Indonesia itu ada ormas Islam yang masanya itu aktsar min mi'a milyun, yang anggotanya itu lebih dari 100 juta, dan kemarin mereka menyaksikan langsung NU itu ternyata betul-betul besar. Lah, kebesaran NU ini subhanallah luar biasa. Saya mengibaratkan NU itu seperti matahari. Kalau sudah bersinar, itu bintang-bintang yang lain itu redup. Syamsun idza tala'at lam yabdu kaukabuna. Keindahan Nahdlatul Ulama, kecantikan Nahdlatul Ulama itu seperti Mbak Laila, yang kalau sudah bicara Qais tergila-gila. Laila idza kallamat qaisun wa junna biha. Nah, kenapa NU bisa semacam ini? Hadirin yang dimuliakan Allah, itu karena Nahdlatul Ulama sejak didirikan 100 tahun lalu, 1 abad lalu, sebagaimana tadi bar 1 abad, tetap istiqomah dan setia. Pertama, menjaga agama dalam bingkai aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, NU itu istiqomah dan setia sebagaimana dalam Mars 1 abad wau menjaga negaranya NKRI. Maka Gus Dur, Gus Mus niku matur kalau NU itu seperti satpamnya Indonesia. Kadang-kadang nggih ngenes, kadang-kadang, tapi ternyata jadi satpam itu mulia. Walaupun tidak dibayar menjaga Indonesia, Nahdlatul Ulama tetap setia sampai sekarang. Yang paling tegas mengatakan NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Lah, mula niku bahkan pada Makdubatul Asya, Makdubatul Asya, jamuan makan malam dengan para masyayikh luar negeri, kebetulan diminta
memberikan sambutan oleh Gus Yahya mewakili beliau. Saya sampaikan, nanti panjenengan semua para masyayikh besok akan menyaksikan tamla'u kullal balad milyuna abnaiha. Kata saya, nanti Sidoarjo itu akan penuh dengan jutaan orang. Terbukti. Akhirnya ya mereka menyaksikan, saking menyaksikannya niku para masyayikh termasuk kula niku kena macet niku di tol. Kita tahu nggak, sebagian nggak bisa masuk, saya bisa masuk karena harus naik ojek patwal. Nah, para rawuh hadirin yang dimuliakan Allah, inilah Nahdlatul Ulama yang kita semua hadir di sini itu ingin menyaksikan, karena satu abad ini tidak akan bisa kita peringati kecuali kita ada pada abad itu. Lah 100 tahun lagi itu kita umurnya sudah tidak ada. Mungkin yang hadir di sini tidak akan pernah bisa memasuki abad kedua. Laras membetul? Tidak bisa. Makanya ya ini luar biasa, ada ranting, ada MWC, ada PC, ada PW, seluruh Indonesia niku semua tidak ada yang ingin ketinggalan, ingin mengadakan resepsi 1 abad di seluruh tingkatan. Lah saya mikir, ya Allah, ini baru ini melihat Nahdlatul Ulama begitu dicintai. Tahadus bin nikmah Mbah Yatun, mula niki keliling ya setiap hari, dari mulai hadir di acara ranting, acara MWC, acara PC, acara PW se-Indonesia, ten Ambon, ten Kalsel, ten Kalimantan, ten Palu, kemudian bahkan Kendari. Saya lihat betul denyut NU itu luar biasa NU. Maka karena saya menyaksikan kebesaran NU, kula niku nggih spontan pas wangsul dari Ambon niku ten pesawat niku, karena memang seneng damel syair, kula niku buat syair 4 bait terkait dengan bagaimana resepsi 1 abad NU yang luar biasa. Nah, saya ingin membaca ini sambil menunggu masa yang jalan pelan-pelan. Mari kita coba baca bersama, yang dibaca mangke panjenengan ikut pada ya Rabbi bil Mustafanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Nahdlatal Ulama bawwabu baldatina Umdatu anfusina a'zim bibahjatiha balligh maqasidana Syamsun idza tala'at lam yabdu kawkabuna Laila idza kallamat qaisun wa junna biha Balligh maqasidana wa delta gelora delta wa delta syahidatun kadza masyayikhuna tamla'u kullal balad milyuna abnaiha ya Rabb Saqufu akhyarina Gus Yahya Stakuf alaihi miftahul akhyar Saqufu akhyarina muniru ma'muratin bihaflatil qarni ya Rabbi fatahfadh laha ya Rabbi
Ya Nahdlatul Ulama, wahai Nahdlatul Ulama, bawabu baldatina. Bawab niku nek cara Arab nggih, terjemahannya penjaga. Kadang-kadang diartikan satpam. Saya mengartikan satpam karena kalimat ini muncul dari Ki Haji Mustafa Bisri dan Gus Dur. Wahai satpamnya Indonesia, wahai penjaganya Indonesia. Bapak TNI Polri, perlu diketahui bahwa bukan hanya Bapak institusi Polri dan TNI yang insya Allah setia menjaga NKRI. Kami ini warga Nahdlatul Ulama, insya Allah garda terdepan yang akan terus menjaga NKRI. NKRI, NU. Insya Allah. Kenapa begitu cinta warga NU terhadap Indonesia? Karena Indonesia itu bagi Nahdlatul Ulama adalah rumah yang mereka bangun. Kita tahu bahwa Indonesia belum ada, NU sampun wonten. Kita tahu bahwa sebelum Indonesia berdiri 1945, NU sudah ada. Indonesia ini adalah tempat di mana kita dilahirkan. Di Indonesia kita meminum air negeri ini. Di Indonesia kita menghirup udara ini. Maka warga NU tidak akan pernah rela kalau ada upaya-upaya dari siapapun yang akan menghancurkan dan merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Niki NU. Jadi ini kenapa NU dikatakan sebagai bawabu baldatina, satpam dan penjaga NKRI. Oleh karenanya hadirin, kalau sekarang muncul kelompok-kelompok orang-orang yang suka bilang begini, niki bahaya ini. Wah, saya itu yang penting Islam, katanya. Indonesia itu kan hanya kebetulan saja. Saya lahir di Indonesia. Loh. Lahir di Indonesia menurut mereka ini katanya kebetulan. Saudara-saudara, orang semacam ini kelihatannya omongan remeh, tapi bahaya. Karena orang semacam ini mencoba ingin menghilangkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Indonesia, lalu menganggap bahwa lahir di Indonesia ini kebetulan. Mereka orang-orang semacam ini di Indonesia ada, walaupun tidak mayoritas, karena kita tetap mayoritas. Orang semacam ini tidak peduli kalau Indonesia rusak. Nah, ini biasanya paham-paham semacam ini, ya paham yang kadang-kadang ya bikin bom-bom niku. Kayak kemarin di Astana di Bandung, niku kantor Polsek dibom. Beberapa waktu yang lalu di Cirebon, niku sedang sholat Jumat polisi dibom, Mbah Yatun. Lah yang sholat niku Islam, yang ngebom nggih Islam. Lah pahamnya kenapa bisa semacam ini? Karena mereka tidak pernah menanamkan rasa cinta pada tanah air. Berbeda dengan kita NU sejak dini seluruh anak-anaknya, warganya diajarkan hubbul watan minal iman. Maka organisasi yang setiap acara lagu Indonesia Raya dan hubbul watan hanya NU. Anda cari itu, mana ada organisasi yang setiap bikin acara pasti ada hubbul waton dan kemudian lagu Indonesia Raya, hanya NU. Lah karena ada NU ini alhamdulillah Indonesia aman. Maka orang-orang mengatakan keberadaan Nahdlatul Ulama adalah anugerah besar buat Indonesia. Niki yang ngomongatan niki bukan hanya ngapunten orang-orang Islam. Kemarin secara resmi Ketua Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir menyampaikan ini. NU keberadaannya adalah berkah bagi Indonesia. Ternyata disaut ormas lain, Robitoh Alawiyah, niku organisasi ini para habaib. Ormas-ormas lain ada yang namanya Persis, ada yang namanya Al-Wasliyah. Bahkan niki kalau badhe cerios ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ini rahasia. Tiang Kristen, Katolik, Konghucu semua menyampaikan semacam ini. Bagi mereka NU adalah anugerah. Sebab
NU melindungi minoritas dan NU terus mengayomi orang-orang yang jumlahnya sedikit di negeri ini. Nah, itulah makna bawabu baldatina. Negara lain kok iri Pak kali Indonesia. Kalau nate ten Afghanistan 8 bulan lalu mewakili PBNU. Saya berangkat dari Muhammadiyah, yang berangkat doktor ya apa namanya, ya Allah jadi lupa namanya, Allahumma sholli ala Muhammad, Imam Ad-Daruqutni. Saya ingat ini nama kitab hadis soalnya, Imam hadis. Saya berangkat kali piyambake bersama ulama-ulama OKI niku Afghanistan 40 tahun konflik, padahal sukunya hanya 6, Muslim 98%, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah madhabnya fikih Hanafi, tauhidnya Imam Maturidi. Tapi di sana niku Masya Allah, karena tidak ada ormas terbesar yang jadi contoh seperti NU, satu sama lain merasa mengklaim. Lalu Indonesia mboten. Karena NU kalau sudah bicara sampai sekarang, nih Muhammadiyah niku ten pusat, apa kata NU? Ten MUI, NU pripun? Bagaimana NU? Yang Kristen bagaimana NU? Lah NU itu tadi saya katakan syamsun idza tala'at lam yabdu kaukabuna. NU laksana matahari kata saya, idza tala'at, yang ketika sudah terbit sinarnya, lam yabdu kaukabuna, sinar-sinar bintang yang lain tidak terlihat. Niku NU. Lah temriko niku 40 tahun itu perang antar suku, perang antar kabilah, perang antar ormas. Kenapa? Karena tidak ada yang jadi penjaga paling utama. Kulo juga ten Mesir. Mesir niku nggih kelihatannya Masya Allah, kalau dari sisi keilmuan niki senior-senior kula niku wonten saking Mesir. Sidqon famulakih niki Mesir. Mesir niku luar biasa. Kum fi famid dunya wa hayyil azhar, itu syairnya Syauqi. Anda kalau di Mesir, Anda sedang berdiri di mulut dunia, karena Mesir itu menganggap dirinya sebagai kiblatul ilm, kiblat ilmu. Nah tiang-tiang niku menawi ngaos kita Mesir, itu betul. Nih mufti-mufti sedunia kalau kita tahu niku, mufti Kazakhstan, kalau kepanggih kalau wingi mufti Bosnia niku semuanya Azhari. Chechnya rata-rata mufti, termasuk mufti yang dari Malaysia rata-rata alumni Mesir. Tapi Mesir tidak ada satu tokoh atau ormas besar kecuali Azhar ya. Tapi Azhar kan bukan ormas niku. Azhar lembaga pendidikan. Azhar memang memiliki jaringan luar biasa di bidang keilmuan, alumni-alumninya. Tapi para rawuh hadirin, Azhar tidak punya anggota yang begitu banyak seperti Indonesia, yang level ranting kayak tadi malam niku ten Moron Demak bisa menghadirkan 1000 orang. Azhar mboten saged. Azhar tidak punya jaringan IPNU, IPPNU. Azhar tidak punya lembaga-lembaga seperti NU Ma'arif, Pagar Nusa yang luar biasa. Nah, itu kenapa Mesir itu gejolak politiknya luar biasa negerinya. Kira-kira 3 tahun lalu, kula kepanggih dengan mufti Mesir, sowan ten Mesir, mengundang acara seminar komisi fatwa waktu itu di Jakarta. Kula ngundang. Niku kula kepanggih mufti Syekh Syauqi Allam, Syekh Syauqi Allam. Setelah itu saya ke Sinai Utara. Di Sinai Utara, Masya Allah, niku wonten kejadian yang kula ngenes. Nggih mirip kados ten Afghanistan, mirip seperti yang di Pakistan. Saya juga ke sana, ketemu dengan Mufti Taqi Usmani, niku Mufti Pakistan, alim allamah. Beliau itu mensyarahi Sahih Muslim yang diberi nama Takmilatu Fathil Mulhim ala
Sahih Muslim kula disukani 6 jilid kitabipun piyambake. Hadirin yang dimuliakan Allah, ten Mesir niki yang prihatin. Masya Allah, ten masjid niku wonten masjid di Sinai Utara. Monggo. Niki Taufik nggih. Alhamdulillah Kang Taufik. Di Sinai Utara niku wonten masjid. Terus saya sholat Jumat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, Pak Kabak nih dari Polres. Yang sholat Jumat ya pasti Islam toh niku. Lah sholat niku dilempar bom molotov dari luar. Dilempar bom molotov, wus, sambil takbir melempar bom molotov. Allahu Akbar. Yang sholat kaget, yang sholat kemudian keluar. Yang sholat keluar ditembaki. Yang nembaki niku nggih pakai takbir juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, singkat cerita, yang meninggal niku 200 orang. Yang nembak Islam, yang ditembak Islam. Nah, saya melihat fenomena-fenomena semacam ini tadi, yang di Pakistan, yang di Afghanistan, yang di Mesir, termasuk yang di Syria, termasuk yang di Yaman. Ternyata kesimpulannya Mbah Hayatun, itu karena di negara-negara tersebut tidak ada bawab, tidak ada bawabu baldatihi, tidak ada yang menjaga negerinya seperti NU, seperti Satpame Indonesia niku. Alhamdulillah, karena NU ini Satpamnya Indonesia yang membantu membackup TNI Polri, insya Allah selama masih ada Nahdlatul Ulama, saya yakin Indonesia akan tetap utuh, saudara-saudara. Makanya ulama-ulama luar negeri itu tangklet. Lu kok bisa ya NU itu kok begitu mengakar? Jarang ada organisasi 100 tahun itu punya jamaah yang terus bertambah. Umumnya organisasi itu di mana-mana balyangkus. Lah NU niku balyazdad. Jawabannya nggih wau niku. Ten muqaddimah kula waos. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Fa amma zabadu, organisasi yang seperti buih di lautan, yang muncul kalau ada momen-momen tertentu. Karena pilpres ala pilkada muncul kan, kemarin kan banyak gerakan entah berapa tuh pakai angka-angka itu, yang kayak begitu-begitu itu biasanya ya karena emosional munculnya fayadhabu jufaa, maka biasanya akan hilang dengan sendirinya. Wa amma ma yanfa'un nasa, tapi organisasi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, fayamkuthu fil ardi, insyaallah organisasi yang bermanfaat seperti Nahdlatul Ulama akan abadi kekal di muka bumi. Allahumma amin. Loh, masyarakat niku merasakan Bapak Ibu bagaimana NU. Untuk NU niku apa yang tidak diurusi. Loh, NU itu ya kadang-kadang dipikir-pikir ya, semi pemerintahan ya Mbah Yatun ya, ada semua urusan sekolahan ma'arif. Ada semua urusan sosial, insya Allah kita itu ada sosial mabarot, urusan ekonomi NU punya BMT, bahkan BMT yang langsung dibawa NU kados ten Gapura dan Sumenep niku alhamdulillah kula mriko itu NU. Mbah Hayatun sekaligus Kiai Haris ini sebagai informasi, di Gapura itu kemarin ketua PCNU Sumenep Kiai Panji mengundang saya lagi kedua kali ke sana untuk meresmikan BMTNU yang ke-100, karena memang persis konsepnya adalah 100 tahun.
Saya sudah lihat langsung di mana BMT NU pertama dibangun di Kecamatan Gapura. Niku 13 tahun lalu BMT Syariah NU Jawa Timur di Kecamatan Gapura modalnya 400.000, Pak. Sekarang sudah berjalan 13 tahun, BMT Gapura niku alhamdulillah sudah memiliki 100 cabang, aset yang dikelola oleh BMT yang mendirikan MWC, Mbah. MWC ini seperti Bate Alit bisa. Sekarang asetnya 400 sekian puluh miliar. Kalau ningali kantor ini Masya Allah gagah. Kantor-kantor MWC yang di sampingnya ada BMT gagah-gagah. Kenapa? Karena ternyata masyarakat senang khidmah NU di bidang ekonomi nyata. Masyarakat yang tidak punya modal dimodali, akhirnya lama-lama yang tadinya miskin naik itu ekonominya. Begitu kaya, alhamdulillah mereka kemudian nabung ke BMT, nyumbang yang miskin-miskin. Lah saya tanya, kok bisa, Pak? Ya alhamdulillah, karena yang megang bener. Direktur BMT niku nggih santri Mbah Yatun, tapi juga kuliah manajemen dan ekonomi. Kita ini kadang-kadang kan suka salah kelola. Wong BMT yang megang guru nahwu sorob, lah itu kan repot ya. Kalau BMT nek sing nyekel guru nahwu sorob ya mati. Nah kadang-kadang kata niku lah. Makanya harus orang yang tepat. Nah, alhamdulillah. Lah NU ini khidmahnya dirasakan. Karena khidmahnya dirasakan, masyarakat senang. Masyarakat diayomi lah, apa coba yang tidak ada di NU. Wong kiai ini mawon lengkap NU niku. Jenengan badhe pados kiai sing ahli suwuk ten NU kathah napa mboten? Wah, kiai suwuk niku nggone nggih NU. Kiai yang ahli mulang kitab, istiqomah ngajar ngaji. Kula ngomong kiai suwuk wonten kiai Taufik mboten ya. Wonten kiai juga yang murabbiyun niku nggih istiqomah. Mengajar itu kan murabbi, diambil kata rabbani. Kiai rabbani kan kata Allah dalam Al-Qur'an, walakin kunu rabbanina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian semua ulama rabbani, ulama yang istiqomah mengajar. Ini celukane panggilannya murabbiyun. Ulama dikatakan ulama rabbani murabbiyun bima kuntum tuallimunal kitaba, sebab yang bersangkutan istiqomah menggunakan fiil mudharaah niku kan maknane istimrar. Kalau ulama niku istiqomah mulang terus ya, Rabb bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kiai yang istiqomah baca kitab, kiai yang istiqomah ngarang kitab, kados Kiai Taufik, kados kiai-kiai kita niki NU tempatnya. Jujur, rencang-rencang Muhammadiyah niku iri. Pas kula berangkat bolak-balik kali rencang Muhammadiyah, Kiai, Muhammadiyah itu sering di alam katanya. Rumah sakitnya bagus. Muhammadiyah di alam, kampusnya bagus. Tapi saya sebagai orang Muhammadiyah, dari hati yang paling dalam harus jujur iri sama Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena jujur kader-kader ulama di Muhammadiyah semakin menipis. Muhammadiyah yang banyak intelektual, profesor. Lana NU nggih kathah profesor, tapi profesornya protolan Ansor. Profesornya napa? Protolan Ansor. Tapi sekarang yang mulai NU ada profesor-profesornya. Nah, profesor NU ya sekarang sudah mulai merata. Kalau dulu NU itu kan profesornya rata-rata UIN nggih. UIN itu kan pasti jurusannya syariah, jurusannya tafsir, usuluddin, ya filsafat, atau yang sering diguyoni sarjana syai'ul lillahi lahumul fatihah. Niku jurusannya sarjana jurusan syai'ul lillahi lahumul fatihah. Lu sekarang mulai Pak, kalau diundang PCI NU Jepang. Dan Jepang niku ketua PCI NU-nya Gus Haris
itu ketua Tanfidiyahnya PCI NU, Dr. Miftahul Huda, itu doktor nuklir. Mustasyare ten Jepang niku Profesor Fakhrur Razi. Nah Miftahul Huda niku lari Pekalongan. Nah Profesor Fakhrur Razi niku tiang Purworejo ngen Ki Halwan ini. Itu profesor nuklir. Kalau ten Amerika niku ketua PCI ini ya, memang masih Syai'ulillahi lahumul Fatihah, Gus Izul. Gus Izul niku keluarga pondok Tebu Ireng Mbah Musta'in Romli. Napa namanya? Peterongan. Tapi kemudian yang di sana PCI. Saya ke Harvard di Boston. Saya kemudian juga ke Kanada di McGill. Saya bertemu profesor-profesor NU, kader-kader NU yang membanggakan. Salah satunya saking Wonosobo niki profesor di bidang tambang. Kemarin juga di Amerika ada doktor matematika. NU niku nggih sakniki pun mulai lengkap. Tapi NU tetap core ulamanya itu tidak pernah kurang. Beda dengan Muhammadiyah, sanjange Dr. Imam Daruqutni wau. Muhammadiyah sekarang kekurangan ulama-ulama yang tafakuh fiddin. NU alhamdulillah masih wonten Mbah Hayatun, masih wonten Mbah Makmun, mbah-mbah yang lain, walaupun kemarin Jeporo ditinggal salah satu ulama besar kita nggih Mbah Ubed. Ya, tapi insya Allah akan muncul Mbah Ubed penggantinya, ulama-ulama yang lain. Allahumma amin. Kenapa? Ya karena tadi masih banyak ulama Rabbani yang dipegang kitab, yang diwaos kitab. Lu jarang nggak niki. Ulama Rabbani niki hadirin memang biasanya tidak terkenal karena beliau-beliau itu pengasuh pesantren. Ngajar kitab, ya terkenal ya levelnya kota lah. Levelnya paling 2-3 kota nih. Dan ulama Rabbani itu ya biasanya tidak kaya-kaya. Namanya saja murabbiyun. Beda dengan ulama sing mulabbiyun. Karena Kiai Hayatun niki nggih murabbiyun nggih mulabbiyun kelihatan. Wong tadi ketua MWC bilang kalau tidak ada Mbah Hayatun, masya Allah katanya ndak bisa ketemu PJ Bupati. Kalau tidak ada Mbah Hayatun ini tidak ada sumbangan-sumbangan dari depan ini loh. Kata saya berarti Mbah Hayatun ini nggih murabbiyun, nggih murabbiyun. Alhamdulillah. Nah, ulama-ulama inilah yang harus kita jaga. Rien ten hajen. Kula kalih kakak-kakak kelas kula niki ngaos kalih Mbah Sahal. Ngaos kalih Mas Syayekh yang luar biasa. Mbah Sahal niku ahli fikih, ahli usul fikih. Huwal bahru haqqan fil usuli wa fikhihi fala tatrukil rifa fayadhhab lakal husna. Huwal bahru haqqan. Mbah Sahal niku sebagai ulama murabbiyun ya. Huwal bahru yang mbake laksana lautan. Haqqan fil usuli wa fikhihi, dalam ilmu usul dan ilmu fikih. Mbah Sahal ya. Muaqqadina sahlun tijaha suhailina. Nek kula wau sahlina niku mboten ketemu bahare. Karena beliau membuat yang muakkad, yang sulit jadi gampang. Nah, NU niki dicintai karena lengkap. Ada ulama ahli doa, ahli suwuk, nggih, atus bahasa Taufik niki. Alhamdulillah. Tapi sekaligus murabbiyun, pondoknya besar. Nah, mereka tidak punya seperti Nahdlatul Ulama yang jaringannya satu komando. Kalau ulamanya bilang A, B, jaga NKRI, jaga dia. Nah, makanya mereka iri dengan Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya para rawuh, para hadirin, kenapa kok Nahdlatul Ulama ini ya bisa begitu dicintai selain karena bermanfaat tadi? Yang kedua, saya menganggap itu karena ulama-ulama yang tadi menjaga Nahdlatul Ulama ini adalah ulama yang bisa berdakwah dengan lentur. Lahumul murunah wal luyunah. Ulama NU niku lentur soalnya. Tak saged ngomong nih, saged ngomong.
Kula gini kadang-kadang nggih kula perhatikan, coba lihat Mbah Hayatun niki Rais Suriah, tapi beliau niki gayane nyantai. Neten PBNU Suriah niku sarungan, Mbah. Neten mriki Suriah celananan necis ya. Lah saya ini sebaliknya ini, mesti ini Tanfidiyah niku celananan. Cuman karena ini diundang pengajian jadi sarungan. Nah, jadi kalau di PB itu ada guyonan sama Tanfidiyah apa Suriah itu. Karena Tanfidiyah mestinya pakai apa namanya? Celana. Kalau Suriah sarungan. Nah, kecuali kalau pengaosan terpaksa saya pakai sarung. Nah, lah ulama-ulama NU niki lentur bisa ngomong. Itu kenapa masyarakat senang? Loh, bahkan kemarin ada pertanyaan. Loh, kenapa kok 1 abad NU di Sidoarjo sudah ada istighosah, sudah ada selawat Habib Syekh, loh kok pakai ada Mahir Zain, ada juga Romai Rama, ada juga Slengker. Loh, 1 abad NU Masya Allah, ada Habib Syekh, ada Syekh Fadil Jailani ya dari Turki, kemudian juga ada ulama-ulama yang lain yang istighosah, yang bagi-bagi wiridan, ada Habib Lutfi Al-Attas, tapi kok ada Roma Irama, ada Mahir Zain, walaupun Mahir Zain kemudian tidak bisa hadir karena sakit. Roma Irama kemudian tampil hanya 1 lagu karena alatnya kena udan, Mbah, rusak semua. Selain kemudian nyanyi beberapa lagu. Jawabannya, ini mumpung belum hujan ini kelihatannya sudah mulai gelap lagi. Ya, jawabannya ngaten. PBNU menjawab. PBNU itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan dijawab. Lah, kita jawab. PBNU menjawab. Kata ulama-ulama di PBNU, lah iya, rakyate, umate Mbah Hasyim Asy'ari niku tidak semuanya santri-santri sing seneng ngaji, sing Quran sudah di luar kepala, seperti hadirin hadirat niki masyarakat mriki niki yang dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala. Leres mboten? Nah, ini dari wajahnya Al-Quran di luar kepala. Lah umat NU itu yang kata survei Al-Fara sekarang ini kan dari sekitar 230 juta muslim di Indonesia, 59,2 dalam survei Al-Fara itu mengaku NU. Ini survei terakhir. 59,2% atau hampir 60% muslim di Indonesia itu kalau ditanya, sampeanku NU apa Muhammadiyah apa Persis? Aku NU ketoke. Lho kok NU? Soalnya melu kiai NU enak. Ora gampang dikafir-kafirno, ora gampang di neraka-nerakakno. Ternyata mereka nyaman itu menjadi NU karena ikut ulama NU. Ulama NU itu murunah, lentur. Tidak gampang mengkafirkan orang, tidak gampang menerakakan orang. Nah, termasuk yang tadi 59,2% atau 60%, kalau di total juta kurang lebih warga NU sekarang di Indonesia 130 juta. Itu ternyata dari 130 juta itu termasuk yang di bulan Ramadan tidak puasa yang ngakune NU. Lho poso mboten niku pas Ramadan. Lho kowe ora poso, kowe NU. Lho kok NU yo NU enak ngono. Ya ini insyaallah apian lho. Kiai ini napa apian. Lah dulu Mbah Arwani niku ada cerita, kula dapat cerita nih dari Mbah Yai kula ten Kajen. Mbah Arwani itu pernah saking lenture niku Kiai NU selevel Mbah Arwani nggih, dari Kudus ten Jakarta. Pakai mobil call station niku L300. Supire niku nggih Koreanan niku lah, tiang-tiang lapangan niku bawa Mbah Arwani sampai deres Quran niku yang di setel di tip itu sepanjang jalan Kudus Jakarta niku lagunin dangdut Terajana, Roma Irama, Terajana Mbah Arwani sambil deres. Lah rupane santri ning Mbah Arwani mboten kiat, supire diseneni, sebut aja namanya Rokin. Ken Rokin apa dul kowe ku
Utakmu nang ndi? Kowe ku nyupiri Mbah Harwani sing mak setel ku dangdut, nasi darian lumayan. Apa jawab Mbah Harwani? Wis ora apa-apa, enak dul, enak. Terusno ae, terusno. Sing penting kowe ora ngantuk, ora nabrak. Masya Allah. Niku Mbah Harwani. Lah inilah yang saya katakan, ulama NU niku lentur. Lah inilah yang kemudian membuat masyarakat tuh seneng. Dia merasa, kalau kata orang Jakarta sekarang, ih gua banget ini katanya. Kiai NU itu kalau bahasa orang Jakarta apa? Gua banget. Lah, makanya kemarin ketika ada slang, ketika ada Roma Irama, ketika ada Mahir Zain, tapi juga pada satu sisi harlah satu abad NU, ada istighosah, ada lain sebagainya, kita jawab umate warga NU tidak semuanya santri sing alim-alim, yang seperti itu juga harus dirawat karena mereka semua sesungguhnya adalah warga Nahdlatul Ulama, santri-santrinya Mbah Hasyim Asy'ari yang berharap dapat karomah dan barokahnya ulama-ulama NU. Maka ini harus kita jaga karena kelembutan ini. Ternyata lembut ngaten niki wonten sanate. Sanate nggih wonten. Nah kalau Mbah Harwani wau niku terus munggah Mbah Harwani muridé Mbah Munawir, munggah terus naik sampai Kanjeng Nabi. Sanate kenapa ahlu sunnah wal jamaah ala NU yang lentur ini dicintai, saudara-saudara, karena Kanjeng Nabi matur wonten hadis, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala siwahu. Kan Allah Subhanahu wa taala itu, kata Allah, menyukai orang yang lemah lembut. Karena dengan kelembutan semua bisa diperoleh. Loh, kalau ditarik lagi hadis ini, ternyata nggih turunannya ayatnya Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi niku lentur, Pak. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Fabima rahmatim minallah, manyama zaidah sanjangi santri itu maknanya taukid, aifa birahmatin, sungguh karena kelembutan dan kasih sayang minallah yang Allah berikan padamu, hai Nabi Muhammad, lintalahum, engkau memiliki al-luyunah. Napa luyunah niku? Fleksibilitas. Fleksibilitas niku panganan apa, Bu? Bu, paham fleksibel napa mboten? Nah, sanjange fleksibel panganan apa nih duren. Fleksibel, lentur. Kanjeng Nabi niku lentur, Pak. Kalau yang dihadapi orang-orang yang wawasannya tinggi, piyambake nggih Kanjeng Nabi niku bahasane tinggi. Nek sing rendahan nggih rendah. Itu Kanjeng Nabi. Kalau yang dihadapi niku tiang awam nggih Kanjeng Nabi nggih lembut. Sing jarang-jarang sembahyang ngono tanglet kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan yang membuat saya bisa masuk surga. Wis Kanjeng Nabi hanya bilang, wis kowe sembahyang 5 waktu sing mak toto, insyaallah kowe mlebu swarga. Lu mlebu masuk surga itu ternyata hanya untuk suruh sholat 5 waktu tak itu. Kata orang lah kok gampang mlebu swarga hanya sholat 5 waktu. Ya karena Nabi yang diajak bicara, nggih Korea niku, setengah preman niku dirangkul sama Kanjeng Nabi. Dan inilah sanad keilmuan yang diikuti oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kula niku nek ningali Habib Lutfi Pekalongan nggih. Habib Lutfi niku coba panjenengan lihat. Niku nek tamune sing bangsa kiai-kiai udeng-udeng sorbanan. Habib Lutfi niku menerima tapi ndak lama. Bah, kula badhe jasahan toreko niki. Wis mak waca iki. Wis cukup. Sudah. Tapi nek sing datang ke rumah Habib Lutfi pakainya celana jin sing rada suwek-suwek preman. Kaose oblong sing bangsa ngaten niku. Sing ora nganggo ketublas. Tidak pakai peci sama sekali. Niku kalau Habib Lutfi niku biasanya dipeluk-peluk.
dipeluk-peluk, jak ngomong suwi. Sing kiai-kiai niku, sing wakil-wakile beliau sing ten pundi-pundi jatman-jatman sebentar-sebentar. Ketika beliau ditanya, "Kenapa, Bah? Panjenengan kalau menerima sing bangsa preman-preman ngoten niku kok ngajak ngobrole asik, kadang-kadang dijak gambusannya." Kan ngoten nggih, kok lama sementara yang kiai-kiai niku sing habaib-habaib muda hanya sebentar-sebentar. Habib Lutfi jawab, "Lah kayak wong-wong sing wis do dadi kiai ku imane wis apik." Lah yang orang-orang semacam ini adalah orang yang setengahnya hatinya hancur. Apa ya saya ini masih diterima? Nopo ya saya masih bisa diterima oleh kiai? Lah niki dalam hadis qudsi niku riyen kula ten Kajen niku tempat khotbah Masjid Kajen kalih mamane niku wonten tulisane niku hadis qudsi. Ana indal munkasarati qulubuhum min ajli. Aku kata Allah dalam hadis qudsi bersama orang-orang yang hatinya hancur karena berharap ampunanku. Oh, waktu Bah Habib Lutfi matur ngaten niki, saya inget tulisan ini zaman kula ten kajian riyin. Kula waos niku teng ngarep imaman niku. Ana indal munkasarati min ajli. Saya bersama orang-orang yang hatinya hancur berharap ampunanku. Makanya Habib Lutfi nek kalih ngaten-ngaten niki dipeluk-peluk. Ayo. Lah nek sing wis dadi kabeh, wis dadi kiai, wis dadi MWC Mbate Alit malah. Pun dados surya, pun dadi kiai pun niku pun dados. Lah yang ini orang-orang harus dipeluk. Lah inilah yang saya katakan itu kenapa Nahdlatul Ulama bisa masuk di seluruh segmen masyarakat dan kemudian hadirin para rawuh NU bisa diterima dan kemudian nilai-nilai ini kemudian menjadi nilai hidup masyarakat. Masyarakat NU santai-santai sedanten nggih. Mboten berangasan kan mboten kan? Enggak betul Allahu Akbar. Sing model demo kali polisi niku dikit-dikit Allahu Akbar, polisine digebrak-gebrak niku. Polisine kesal di Allahu Akbar. Saking kesele polisine nyaut, Sami Allahu liman hamidah. NU enggak ono ngoten niku. Santai. Makanya saya katakan, kalau nulis niku kitab maupun kalau hadiahkan Mbah Yatun. Kitabnya namanya Tuhfatul Qasi Waddan bi tarjamati Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi dalam kitab itu saya katakan waqad hawaltu an aqsida ya fi hadzal kitab ya Al-Manzumatan Nawawiyah wal Khasa'is An-Nahdiyah tashilan lil hifdzi. Saya katakan saya membuat dalam kitab ini beberapa nazam qasidah yang supaya mudah diingat oleh santri-santri tentang sejarah Syekh Nawawi dan juga tentang apa? Ya wal khasa'is an-nahdiyah, keindahan NU. Keindahan NU ini kula sampaikan dalam nazam ini selain tentang sejarah Syekh Nawawi. Wa habbadat tariqatan nahdiyata tahdi ilainal fikrata saniyata tawassutun tawazunu i'tidalu ma tasamuhin wa rahmatin husnis sama murahiban bil adatil muttaridah ma lam takun li syar'ina mu'aridah mujanibat ta'nifi wa tatarrufi musahibat takrimi wa talattufi harisatan haris menjaga NU harisatan lidinihi walil watan ya, salimatan min kulli bughdin wahkuman wa habbadat tariqatan nahdiyata. Alangkah indahnya ajaran NU. Saya katakan NU niku indah banget. Saya sampaikan ajaran NU ini poin-poin ini setiap saya keliling, termasuk keliling ke Amerika. Wonten imam besar Amerika namanya Al-Imam Musa Drameh, niku Afro Amerika. Beliau tanya pada saya, "Sawwir lana an munazzamatikum." Coba ceritakan pada kami tentang organisasi Anda Nahdlatul Ulama. Saya jelaskan
cukup lewat nazam. Adapun kebesaran anggotanya saya jelaskan 130 juta. Bagaimana fikrahnya pemikiran NU? Saya katakan tawassutun tawazunu tidak luma tasamuhin wa rahmatin husnis sama. NU itu tawassut, moderat, tawazun seimbang, tasamuh toleran, i'tidal berlaku adil. Orang yang berlaku adil, orang yang toleran, orang yang seimbang itu pasti moderat. Kenapa mereka bisa moderat? Orang moderat disebabkan karena ilmunya luas. Maka saya katakan, wa man tawassa' fil ulumil mu'tadil wa qul liman tatarrafa asmah wa'tadil. Wa man tawassa', barang siapa orang tawassa' ay tawassa'a, luas, fil ulumi dalam ilmu. Wong nek bacaane kathah, Pak. Bacaannya luas, al-mu'tadil, insyaallah moderat. Bahasa hal niku masyaallah dihormati karena ilmunya. Kula niku nek ten pundi-pundi misale mendet pendapat-pendapat yang mungkin kalau basul masail santri-santri jarang mendet. Tapi saya ambil. Karena memang NU kan yang penting salah satu madhab 4. Maka saya katakan wal ta'khudan li qauli man yu'tamadu in syi'ta min arba'atin fatuhmadu. Wal ta'khudan li qauli man yu'tamadu, ambillah pendapat para ulama yu'tamadu yang mu'tamad. In syi'ta min arba'atin, mana yang kau pilih, min arba'atin, yang penting dari imam 4, fatuhmadu, maka kau akan dipuji. Imamu Sya'bina fadha Muhammadu asy-Syafi'iyyu man lahu mahamidu. Terutama ambillah pendapat Imam Syafi'i, fadha Muhammadu, yang bernama Imam Muhammad, asy-Syafi'iyyu yakni Imam Syafi'i, man lahu mahamidu, orang yang memiliki pujian banyak. Lah kula niku kalau ngambil pendapat kemarin di Kalimantan kepanggih Habib dalam sebuah acara diskusi yang diadakan oleh ulama-ulama Kalimantan. Ketika kula ngambil pendapat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, diprotes. Loh, kenapa ambil pendapatnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Bukannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu katanya muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Katanya Imam Ibnu Taimiyah itu anti tawassul. Imam Ibnu Taimiyah tidak percaya tawassul. Loh, saya katakan, saya diajari guru saya, Mbah Sahal. Ya bab tawasule ora padha pendapat, ya wis kono ora padha. Tapi yang lainnya kalau pendapatnya bagus ambil. Karena Mbah Sahal dulu ketika dimintai izin, apakah kami santrinya boleh membaca majmu' fatwanya Imam Ibnu Taimiyah, beliau katakan khudz ma safa wa da' ma kadar. Jukuan sing jernih, kau ambil yang baik, wa da' ma kadar, tinggalkanlah yang kemudian tidak jernih. Maka saya kitab-kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, dari majmu' fatwanya, tafsirnya semuanya saya beli, saya baca. Loh, ternyata begitu saya baca persis yang disampaikan Mbah Sahal. Imam Ibnu Taimiyah niku nggih lentur, sing kaku kan bab tauhid mawon niku, bab tawasul. Nek fikih mboten. Imam Ibnu Taimiyah ditangleti, Pak. Hukume salaman bar sembayang niku. Nah, liya-liyane kan tiang Wahabi kan kaku-kaku nggih. Bid'ah. Imam Ibnu Taimiyah mboten. Ten majmu' fatwanya beliau katakan, oh itu adat. Bab adat mawon itu salaman. Di Syria ini zaman dulu Damaskus. Di Damaskus niki memang bakdo asar kali bakdo isya, biasanya orang Damaskus selesai wiridan niku salaman. Sallallahu ala Muhammad. Hadhil mas'alah mimma la yanbaghi ta'nifu fiha. Kata Imam Ibnu Taimiyah, masalah salaman bar salat termasuk tarawih 20 apa 8 rakaat itu termasuk masalah yang umat Islam tidak perlu keras terhadapnya. Niku lho. Berarti ya Allah Mbah Sahal niki panutan. Orang yang bacaannya luas insya Allah moderat. Lah ulama NU rata-rata ngaten niki. Makanya panjenengan alhamdulillah bersyukur saged mengikuti ulama NU yang moderat-moderat. Para rawuh,
Ulama NU niku juga saya katakan tadi selain toleran moderat, murahiban bil adatil muttaridah. Orang NU itu mengucapkan marhaban, monggo monggo monggo, menerima bil adatil muttaridah dengan tradisi yang berlaku malam takun li syar'ina mu'aridah, selama tidak bertentangan dengan apa syariat. NU ini mboten kaku. Acarane apa sih, Kang? Acarane selawatan gitu. Neng lagune didamel dangdutan. Nah, kalau cuman acaranya dangdutan, maaf acaranya selawatan, lagunya dipakai dangdutan. Lagune mawon, betul apa-apa nih ngene tiyang NU. Wong kula riyen ten pondok nih kalih Ki Taufik niku coba. Santri-santri niku ten pondok niku apa ditegur sama Mbah Sahal. Kalau selawatan lagune dangdut, boten. Ya Rasulullah salamun alaik. Teroret ngeten nggih. Ya Rasulullah salamun alaik. Teroret itu bahasa mboten negur. Kenapa? Karena ini bukan jauhar. Wal ibratul jauharu fis syariati. Begitu saya katakan dalam nazam berikutnya. Walaisa bil alfadhi fil qadiyati. Bukan yang dilihat namanya. Cuman masalah lagu niku lagu, sing penting isine nopo. Lah itu loh hadir. Lah ulama-ulama NU ngaten niki bisa lentur seperti ini. Ternyata rahasianya karena sanad keilmuannya nyambung. Napa? Sanad keilmuannya nyambung. Makanya NU disenengi, Pak. Kula niki nate. Niki karena ini di Jepara, saya ceritakan pengalaman saya di Mekah. Di Mekah bagaimana kula jadi saksi Mbah Yatun, NU Jepara itu membuat harum nama Indonesia. Ya dikit-dikit ya saya ini apa ya suka ngobrol lah kali tiang Arab, walaupun bahasa Arab kula niku adarifu anni qasirul ba' fil arabiyyah tobat. Saya bahasa Arab ya pas-pasan. Sami lah kados jenengan-jenengan nggih Bu nggih. Ya, orang mriki kan kalau umroh, haji keluar masjid ditawani kudungan, ditawangi sorban. Siti Rahmah haji khams real, didelok tangane 5. Kate ditawar 2 real iku bingung bahasa Arab apa ya. Untung inget sembahyang subuh. Wan rakaataini. Maksudnya riala ini dadi rakaataini. Sing dagang paham Indonesia. La salasa rakaat fardalillahi ta'ala. Allahu akbar. Nek gelem 3 real maksudnya 3 rakaat. Saking senenge jawab mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Saking seneng. Lah kula niku seneng kalau di Arab, negeri-negeri Arab niku ngobrol sambil niate al-mumarasah fil arabiyyah. Lianna at-takallum bil arabiyyah tab'an laysa bil amril hayyin bin nisbah li wa li mutakharrijil ma'ahid at-taqlidiyah. Karena ngomong bahasa Arab itu kan bagi saya Ki Taufik ini yang lama di pondok klasik kan enggak gampang. Lho niku sebelah kula pas nunggu Mbah. Nunggu napa lempar jumroh malam-malam di Mina niku wonten tiyang Arab. Pakai baju gamis wonten tudunge. Salat itu panjang suratnya. Pas istirahat kula nggih tegur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadratak maghribi. Saya bilang Bapak orang Maroko. La, bukan. Tunisi, dari Tunisia. La, bukan. Aljazairi, dari Aljazair. La, bukan. Sebab pakaian gamis wonten tudunge niku biasanya Maroko, Aljazair, Tunisia. Kula pun Maroko beberapa kali. Walaupun keliling daerah Maghribil Arab. Lalu piyambake ngeledek kula niku, guyoni. Terus, uzkur. Terus. Kula nyerah. Piyambake saja, ana Saudi. Saya niki orang Saudi gitu. Lakin walidi wa ajdadi kanu min Uzbek. Tapi bapak saya, kakek saya aslinya dari Uzbekistan. Beliau langsung menebak saya. Indonesia. Aywa, Indonesia. Jakarta. Aywa, Jakarta asimatul bilad. Ya, saya ibu kota negara asalnya Jakarta. Piyambake sanjang. Ana ruh Jakarta marrah. Saya pernah ke Jakarta sekali. Ana ruh puncak. Saya sudah pernah ke puncak. Ngerti puncak juga Mbah Ni.
Ana ruh Bandung, saya sudah ke Bandung. Tapi apa kata beliau? Ana walau zurtu marrah Indonesia, walaupun saya baru sekali ke Indonesia, lakin ra'aituhum du khuluqin. Saya lihat orang Indonesia, akhlaknya top. Kalau di alam ngaten niku, hidung saya maju 2 cm. Saya merendah, kata saya, tapi orang Indonesia itu ilmunya kalah sama orang Arab. La bas. Al-muhim ya'ni al-khuluq. Wa inna ad-dina mihwaruhul adabu fakhudh syiaman tafuqil anam. Karena agama itu intinya akhlak. Ad-dinu kulluhu huwal khuluq. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid din. Orang itu intinya akhlak agamaku. Wong nek ana akhlake luwih apik saka awakmu, berarti agama ini luwih apik saka awakmu. Bukan maaf ukurannya apal iki bukan, karena orang melihat akhlak. Tak pikir-pikir nggih leres Pak nih. Wong tiyang Indonesia kan bab agama nggih pas-pasan nggih. Wong tiyang umroh haji, salat Jumat, salat subuh di hari Jumat niku kan yang dibaca alif lam mim sajdah nggih. Alif lam mim sajdah wonten sujud napa? Tilawah, Mbah. Lah tiyang Indonesia pas salatnya paling depan. Liyane do sujud tilawah dhek rukuk tetep. Bingung dia, lo kok duduk sujud, bingung dia. Saya tuh datang dari arah depan, dia bingung. Arab sujud takut salah, ini orang sujud kok do sujud. Akhirnya kancane sing tekane masbuk ngomong sujud tilawah kuwi sujud. Yang Indonesia niku. Lah yang Indonesia niku nek bab ilmu mungkin kalah. Tapi orang Indonesia di alam bab akhlak. Makanya jamaah haji, negara penyelenggara haji tiap tahun selalu yang dapat penghargaan negara dan jamaah terbaik dari sisi pelaksanaan termasuk perilaku jamaahnya selalu nomor 1 di dunia adalah warga negara Indonesia. Ini gua haji nih. Indonesia terus. Wong tiang Indonesia itu mboten nate ribut, Pak. Nah, ten kolah-kolah ten Arab niku, wong ten kolah niku digebrak-gebrak. Brak. Surah. Iku sing mules mau keluar masuk lagi. Yang Arab nih, jamaah haji Arab niku nek kalih napa nggih? Satpol PP nek sanjang mriki niku askar. Siti Rahmah haji zama tarik. Maksudnya iki dalan geser. Nek yang Indonesia ngaten kon geser. Nek yang Arab ngelawan. Saya lihat langsung bagaimana maaf orang-orang Arab itu sama askar suruh geser Neng askare sing ngalah. Nek tiyang Jawa mboten, Pak. Wong lagi mau sholat 2 rakaat ken geser. Haji jalan, haji zahmah thariq. Niku tiyang Jawa, saya dengar langsung. Ngomongnya pakai bahasa Jawa. Wang 2 rakaat sik yo sedilu. Wong askare paham batinku iki. Sedilu 2 rakaat saestu 2 rakaat nggih. Allahu Akbar. Askare gujeng niku guyu. Indonesia susah dilawan. Tapi Indonesia ini terkenal saya, Pak. Enggak pernah ribut. Kenapa? Ya mau ribut juga bingung, enggak ngerti bahasa Arab. Pada ribut niku bingung. Lah, hadirin, pada saat saya ngobrol kali tiang niku wau. Di tengah saat menunggu waktu jumroh lewat. Akhirnya piyambake bilang, orang Indonesia niku top. Kula ngobrol hampir 1 jam. Liwat niku tiang Jawi pakai baju hijau, ternyata NU. Itu tadi nanti saya bilang saya harus muji NU Jepara. Liwat niku sopan. Amit sewu nggih. Kalau saja monggo. Kata orang Arab tadi itu yang orang Arab, dia orang Madinah rupanya. Syuf hadza khuluqul Indonesi. Tuh, lihat bagaimana indahnya akhlaknya orang Indonesia. Pas lewat di belakangnya ada tulisan KBIH NU Kabupaten Jepara. Waduh. Untung sing lewat NU sing bener nih. Alhamdulillah. Lah NU ini, Pak. Ya, luar biasa. Telah membuat negeri ini bersinar. Tentunya
karena kita semua tetap istiqomah dan setia dua tadi, seperti dalam Mars 1 Abad NU yang diciptakan oleh Mustasyar Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri. Kita istiqomah dan setia untuk menjaga agama lewat paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, istiqomah dan setia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin para rawuh yang dimuliakan Allah, sudah 1 jam lebih saya bicara, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon doanya agar semua kita pengurus NU, warga NU saat bisa kompak ya untuk terus berkhidmah derek para kiai dan juga dapat berkahnya para muassis kita. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Zulfa Mustafa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan cenderamata kepada beliau Romo Kiai Haji Zulfa Mustafa yang akan diserahkan oleh Rois Syuriah PCNU Kabupaten Jepara, beliau Romo Kiai Haji Hayatun Nufus Al-Hafidh. Kepada beliau dimohon untuk ke atas panggung didampingi dengan Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Jepara, Bapak Kiai Haji Haris Rohman, kemudian didampingi juga Ketua MBC NU Kecamatan Batialit, Bapak Dr. Andes Said, dan juga Wakil Ketua MBC NU, Bapak Kiai Haji Ali Mursyid, dimohon untuk mendampingi dalam penyerahan cenderamata ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada beliau Romo Kiai Haji Zulfa Mustafa. Semoga apa yang sudah beliau dawahaken sakit memberikan manfaat kepada kita semua dan menambah keimanan serta kecintaan kita terhadap Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami tutup akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Mustasyar PCNU Kabupaten Jepara kepada beliau Romo Kiai Haji Nurholis At-Taqi. Disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كل في كتاب مبين كل في كتاب مبين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون الفاتحة. Alhamdulillah. Kepada Romo Kiai Haji Nur Kholis At-Taqi diucapkan terima kasih. Bapak Ibu dari PCNU Kabupaten Jepara, kemudian dari Forkopimdam dan juga Forkopincam, serta Ketua MBCNU se-Kabupaten Jepara dimohon untuk dapat transit di Balai Desa, gedung sebelah lapangan ini. Nggih. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama dan tibalah saatnya kita di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mari saya hantarkan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya Muhammad Hairun Nufus dan saya Halimatus Sa'diyah mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk berkenan menyerahkan trofi kepada juara 1. Juara 2 Bapak Sumiat. Untuk selanjutnya juara 3 Bapak Abdul Wahid dari Indahan Kidul. Mohon berkenan Bapak Kiai Haji Haris Rahman untuk foto bersama para juara didampingi oleh panitia.
dan juga MC Derek.